Kalau subuhnya sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib pasti mudah ke masjid. Kecil. Tapi kalau subuhnya tidak sanggup berjamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib dicurigai. Makanya dahsyatnya sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak sembarang orang yang sanggup sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya mari sama-sama kita berdakwah. Minimal dari anak, kita ajak anak kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safwatullah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rasul wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimun hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda ikhwatal iman, tidak terasa hari ini hari terakhir kita berpuasa. Mudah-mudahan 1 bulan penuh Allah ampuni, maafkan seluruh dosa-dosa kita. 1 bulan penuh Allah terima taubat kita. Mudah-mudahan insya-Allah segala amal ibadah yang kita lakukan 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat, bahagia dunia akhirat. Pada kesempatan yang sangat singkat ini saya coba membahas tentang kedahsyatan salat subuh berjamaah di masjid. Dahsyatnya salat subuh berjamaah di masjid. Salat subuh berjamaah di masjid indikator kebaikan seseorang. Tidak sembarang orang yang sanggup untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid. Ila ibadil mustafa, kecuali hamba-hamba pilihan Allah. Ini yang hadir ke tempat ini adalah hamba-hamba pilihan. Karena berat salat subuh berjamaah di masjid. Bahkan mereka yang salat subuhnya berjamaah di masjid diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriya. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Dahsyatnya salat subuh. Ayahanda bunda ikhwatal iman, didoakan oleh baginda Rasul dengan doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rawahu Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh, berkah jantungnya, berkah ginjalnya, berkah lambungnya, berkah keluarganya, berkah rezekinya, berkah kesehatannya, berkah sisa umurnya. Sebelum kaki ke kantor, sebelum kaki ke pasar, sebelum kaki ke laut, sebelum kaki ke sawah, sebelum kaki ke hutan mencari kayu bakar, sebelum kaki mencari dunia, terlebih dahulu kaki ini dilangkahkan ke masjid di waktu subuh. Barakna haula, berkah segala-galanya. Dahsyatnya salat subuh. Dahsyatnya salat subuh. Bahkan mereka yang subuhnya berjamaah di masjid, insya Allah yang istiqamah, continue, berkelanjutan, terus menerus menjaga salat subuh berjamaah di masjid, insya Allah kelak di akhirat akan mendapat cahaya sempurna. Akan mendapat cahaya sempurna kelak di akhirat.
Basyiri masaina fi dulami ilal masajid binur tamah yaumal kiamah. Kabarkan berita gembira bagi mereka ke masjid di waktu subuh, gelap-gelap, dingin-dingin. Insya Allah kelak di akhirat akan mendapat cahaya sempurna. Cahaya sempurna kelak di akhirat. Ya Allah berikan kepada mereka yang istiqamah, terus berjamaah subuh di masjid. Kalau subuhnya sudah di masjid, insya Allah zuhur, asar, maghrib pasti mudah ke masjid. Kecil. Tapi kalau subuhnya tidak sanggup berjamaah di masjid, zuhur, asar, maghrib dicurigai. Makanya dahsyatnya sholat subuh berjamaah di masjid. Tidak sembarang orang yang sanggup sholat subuh berjamaah di masjid. Makanya mari sama-sama kita berdakwah. Minimal dari anak, kita ajak anak kita untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan sholat subuh berjamaah di masjid seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Hebatnya keistimewaan sholat subuh, yang sanggup subuh berjamaah di masjid seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Tapi sholat dulu Aisyah berjamaah di masjid. Man sholat Aisyah fil jamaah faka'annama qama nisful lail. Barang siapa yang sholat Aisyahnya berjamaah di masjid, faka'annama seolah-olah qama nisful lail, seolah-olah dia telah mendirikan separuh malam, setengah malam, disambung dengan subuh berjamaah di masjid, faka'annama sholah laila kullah. Rawahu Muslim. Hadisnya sahih. Disambung dengan subuhnya berjamaah di masjid, seolah-olah dia sholat sepanjang malam. Luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan, ada sholat tarawih, sholat tahajud, sholat ba'diyah qobliyah, sholat fardu. Minimal 104 kali sujud dalam sehari di bulan suci Ramadan. Minimal 104 kali sujud. Apa enggak rontok dosa-dosa kita? Makanya Allah sebutkan puasa ini dengan Ramadan. Menurut ahli tafsir, ahli hadis, ahli bahasa, Allah sebut puasa dengan Ramadan karena Allah ingin membakar seluruh dosa-dosa kita. Allah ingin merontok, membumi hanguskan seluruh dosa-dosa kita. Tinggal 1 hari lagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Kemudian kedahsyatan selanjutnya, keistimewaan sholat subuh berjamaah di masjid. Insya Allah kita selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fi zimmatillah. Dahsyatnya sholat subuh berjamaah di masjid, dijamin hidup kita, dijamin kesehatan kita, dijamin kebahagiaan kita, dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sanggup subuhnya berjamaah di masjid. Ini harus kita dakwahi sahabat-sahabat kita, teman-teman. Jaga sholat, khususnya sholat subuh berjamaah di masjid. Maka itu orientalis Yahudi sodak namanya. Kalau seandainya sholat subuh tidak sama dengan sholat Jumat, we can live forever. Kita bisa tidur selama-lamanya. But akan tetapi, kalau seandainya jamaah subuh sama dengan jamaah Jumat, badai kebangkitan Islam. Yang jadi pertanyaan, kapan ini terjadi? Di Nangro, Aceh, Darussalam. Kapan kita akan melihat sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat? Kalau sudah sholat subuh sama dengan sholat Jumat, insya Allah ini badai kebangkitan Islam. Maka itu tidak sembarang orang yang sanggup subuhnya berjamaah di masjid, kecuali hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Mereka yang datang di waktu subuh melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, inilah duyufullah, duyufur rahman, duyufur rahim.
tamunya Allah yang sangat amat istimewa adalah tamunya Allah yang subuhnya berjamaah di masjid. Yang sangat amat istimewa. Beda dengan zuhur, beda dengan asar, beda dengan maghrib. Karena itu dahsyatnya sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan sholat subuh berjamaah di masjid, Allah angkat sifat-sifat munafik pada dirinya. Makanya pemabuk, penjudi, penzina berat, koruptor berat subuh berjamaah di masjid. Orang yang suka melakukan kemaksiatan, kezoliman berat subuh berjamaah di masjid. Kecuali dia mendapat hidayah, kecuali Allah sudah terima taubatnya dan Allah sudah mengampuni, maafkan seluruh dosa-dosanya, bisa jadi dia sanggup berjamaah subuh di masjid. Bahkan mereka yang subuhnya berjamaah di masjid disaksikan ribuan malaikat. Maka itu jangan main-main sholat subuh ini. Ribuan malaikat menyaksikan. Dan apa yang kita baca diperhatikan, disaksikan. Bahkan doa-doa kita diijabah, diaminkan oleh para malaikat. Tajtami'u malaikatun nahar wa malaikatul lail fi waqtil fajr. Berkumpullah malaikat siang dan malam di waktu fajar dan mengaminkan doa-doa kita. Ribuan malaikat yang tugas siang dan malam itu berkumpul di waktu fajar. Dahsyatnya sholat subuh, hebatnya sholat subuh berjamaah di masjid. Bahkan sholat subuh berjamaah di masjid berkesempatan kita untuk mengambil, meraih pahala haji dan umrah. Dengan catatan sholat dulu subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh kita berzikir, i'tikaf, membaca Al-Quran. Fa idza qadaytumus shalah fazkurullah dalam Al-Quran. Apabila sholat selesai, maka berzikirlah kalian kepada Allah, mentadabburkan Al-Quran, beristighfar, bersalawat, hatta tulu'is syam, sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari kita biarkan 20 menit, 25 menit, lalu kita ambil 2 rakaat salat sunat Isra, waktunya syuruk. Maka pahalanya sama dengan haji umroh. Tamam, tamam, tamam. Sempurna, sempurna, sempurna. Yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Tirmizi. Dahsyatnya salat subuh berjamaah di masjid. Maka lebih dahsyatnya lagi, rakaatul fajr khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar atau salat sunat qobliyah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dahsyat. Makanya alhamdulillah tadi waktunya sangat lama, saya lihat berapa menit setelah azan subuh, jedah waktu untuk qamat itu agak lama. Alhamdulillah. Makanya siapa jamaah-jamaah yang telat dapat kesempatan untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat fajar. Dahsyatnya sholat subuh, hebatnya sholat subuh berjamaah. Kemudian mereka yang subuhnya berjamaah di masjid, yang istiqamah, yang continue, berkelanjutan terus sampai akhir hayatnya, dia istiqamah dengan subuh berjamaah di masjid, insya Allah hadiah dari Allah, akan Allah selamatkan dari siksa api neraka. Tapi istiqamah dari awal sampai akhir hayatnya, dia istiqamah, continue, berkelanjutan, hadiah besar dari Allah. Allah selamatkan dari siksa api neraka. Bahkan bonus yang lebih besar lagi, mereka yang istiqamah, continue, berkelanjutan untuk melaksanakan subuh berjamaah, bukan zuhur, bukan asar, bukan maghrib, tapi subuh dia istiqamah terus menerus sampai akhir hayatnya.
dia istiqomah dengan subuh berjamaah di masjid, hadiah yang luar biasa lagi. Nanti kelak di akhirat dia bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah dengan mata telanjang, tanpa hijab. Dahsyatnya. Nabi Ibrahim saja tidak mampu melihat wajah Allah, tidak mampu melihat Allah. Cahaya Allah saja membuat Nabi Ibrahim pingsan. Dahsyatnya, cahayanya saja langsung pingsan Nabi Ibrahim. Tapi ini keistimewaan, fadail, keutamaan mereka yang istiqamah subuh berjamaah di masjid. Dahsyatnya, kelak di akhirat dimudahkan untuk melihat Allah dengan mata telanjang tanpa hijab. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari sama-sama ikhwatal iman, setelah Idul Fitri ini kita istiqomah dulu subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Kalau subuh sudah di masjid, dipastikan zuhur, asar, maghrib, isya pasti di masjid. Karena subuh itu berat sekali. Bagi orang-orang munafik sangat berat itu subuh. Melangkah ke masjid di waktu subuh, gelap-gelap, dingin-dingin, ngantuk-ngantuk, dipaksa. Harus dipaksa ikhwatal iman. Baca Al-Quran, paksa baca Al-Quran. Sedekah, paksa tangan ini. Tahajud, paksa. Maka ibadah ini harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kita dirayu oleh setan. Perbuatan baik jangan ditunda-tunda, karena esok belum tentu kita masih hidup. Perbuatan baik segera dilakukan, segera dilaksanakan. Maka itu mari sama-sama, kita masih hidup di muka bumi ini, sama-sama kita berdakwah. Karena tujuan hidup terbaik di muka bumi ini adalah surah Al-Fusilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allah perankan kita semuanya sebagai dai Allah, dakwah. Kenapa dakwah ini diulang-ulang? Sama dengan sholat subuh diulang-ulang, zikir juga diulang-ulang, sholat Jumat juga diulang-ulang, puasa juga diulang-ulang. Kenapa semua itu diulang-ulang? Karena kita manusia, karena kita lalai, karena kita lupa, karena kita khilaf. Kita manusia ikhwatal iman, selalu ada kesilapan, kelupaan. Maka itu dakwah itu diulang-ulang. Al-hayatul islami dakwah. Islam ini hidup karena dakwah. Mungkin kalau tidak ada dakwah, tidak sampai Islam kemari. Maka itu jangan remehkan dakwah. Dakwah ini bukan profesi ustaz, bukan profesi Pak Imam, tapi dakwah, sikap, amal, sunnah, hobinya orang-orang beriman. Kalau kita beriman kepada Allah, ajak anak ke masjid, ajak sahabat meninggalkan maksiat, ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk taat sujud kepada Allah. Ad-dunya jihad wal mautu raha. Dunia tempat kita berjihad, berkorban, berjuang. Capek-capeknya memang dunia tempatnya. Dunia tempatnya kita berdakwah. Dunia tempatnya kita sholat berjamaah di masjid. Dunia tempatnya kita bersedekah. Dunia tempatnya kita haji dan umrah. Dunia tempatnya kita menolong fakir miskin dan anak yatim. Dunia tempatnya kita berzikir, beristighfar, berselawat. Lalu kapan istirahatnya? Ba'dal maut. Nanti setelah wafat kita akan istirahat. Ad-dunya darul amal wa laisa fihil hisab. Dunia tempat kita beramal. Kalau mau beramal, dunia tempatnya. Wa laisa fihil hisab, dan kita tidak dihisab. Wal akhiratud darul hisab wa laisa fihil amal. Nanti di hari kiamat kita akan dihisab dan tidak berlaku lagi amal. Maka itu kalau mau beramal di dunia lah, inilah saatnya. Mudah-mudahan insya Allah
semua kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah, banyak berzikir. Cinta kepada Rasul, banyak bersalawat. Kalau kita cinta pada diri kita, cinta pada jantung, ginjal, lambung, bagaimana tubuh ini selamat bahagia dunia akhirat, perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Kami tidak akan mengazab mereka, tidak akan mendatangkan musibah, bencana, malapetaka untuk mereka, tidak akan pernah mendatangkan penyakit untuk mereka selama mereka beristighfar. Mudah-mudahan insyaallah Allah terus bimbing kita ke jalan Allah. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak cucu keturunan kita generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat bahagia dunia akhirat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.